Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa bumi kita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Telah begitu banyak hal-hal yang menuntut kita untuk semakin sadar bahwa menjaga alam ini bukan lagi sebagai kewajiban manusia, namun telah menjadi kebutuhan manusia. Manusia butuh menjaga bumi ini demi keberlangsungan hidup dan menjaga keseimbangan alam supaya alam juga menjaga kita sebagai manusia. Selain dinamika politik yang semakin memanas dan setelah di awal tahun 2020 manusia dihadapkan dengan banyaknya bencana alam yang tidak terduga, ada sesuatu yang sangat mengancam keberlangsungan hidup manusia yang entah sampai kapan akan berakhir. Dengan cepat ia mampu mengacaukan dan membuat panik manusia seluruh dunia ini. Pengacau itu bernama coronavirus. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Tidak diketahui pasti virus ini berasal dari mana. Namun yang pasti setiap virus pasti muncul karena ada yang salah dari perilaku manusia terhadap alam. Virus ini dapat menyebar dengan begitu cepat dan siapapun dapat tertular virus ini, dan setiap orang dapat menularkan virus ini ke orang lain juga. Dan penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut COVID-19. Bagi orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik, jika tertular virus ini ia tidak akan menunjukkan gejala apapun dan virus ini akan dapat hilang dan sembuh dengan sendirinya. Namun untuk orang-orang yang memiliki sistem imun tubuh yang kurang baik, ia akan sangat berbahaya. Virus ini akan dengan sangat cepat menyerang sistem pernafasan, lalu menjadi pneumonia parah, bahkan hingga menyebabkan kematian. Dan ini sangat rentan terjadi pada lansia. Kabar buruknya, virus ini bukan cuma mudah terinfeksi pada lansia, namun juga anak-anak, ibu hamil, orang dewasa, orang yang sakit, dan juga yang sehat. Gejala pada penderita virus ini antara lain flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, gejala sakit pernafasan berat, demam tinggi, batuk berdahak hingga berdarah, sesak nafas, dan nyeri di dada. Suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius. Penyebab dari munculnya virus ini belum diketahui pasti sehingga sulit untuk menemukan obat atau vaksinnya. Namun beberapa ahli dunia menyebutkan bahwa awalnya virus ini ditularkan dari hewan ke manusia, lalu dari manusia ke manusia. Dan yang pasti virus ini sangat mengancam bagi umat manusia karena dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, infeksi pada organ lain, gagal ginjal, akut cardiac injury, akut respiratory disease syndrome, hingga kematian. Data terakhir terkait jumlah korban virus corona ini di Indonesia mencapai 134 orang terinfeksi, 5 orang meninggal, dan 8 sembuh. Namun data ini diprediksi akan terus naik. Bukan cuma masif di Indonesia, virus ini begitu agresif di benua Eropa. Beberapa negara di Eropa sudah melakukan isolasi dan karantina pada seluruh warganya. Bahkan WHO mencatat di Italia virus ini telah menyerang dan mengakibatkan jumlah korban meninggal mencapai 1.441 jiwa. Bahkan setiap hari angka ini terus naik. Pada Sabtu 14 Maret 2020 naik 14% dengan rata-rata kematian 200 jiwa per hari. Dan total yang terinfeksi pun meroket tinggi hingga 21.157 dari 17.660. Bayangkan betapa agresifnya penyebaran virus ini. Bahkan Italia menjadi negara kedua di dunia dengan tingkat penyebaran virus corona di bawah China. Dikabarkan bahwa virus ini telah menyebar di lebih dari 150 negara. Jumlah orang yang sembuh mencapai 78.939 jiwa dan meninggal 7.138 jiwa. Dengan jumlah kasus lebih dari 181.562 kasus. Dengan penyebaran yang begitu masif, tidak bisa dipungkiri bahwa virus ini telah mengacaukan dunia. Dampak dari wabah ini bukan cuma pada dunia kesehatan, namun juga sangat mempengaruhi sektor ekonomi dunia, politik, pendidikan, sosial, bahkan beberapa budaya mengalami pergeseran. Kecemasan dan panikan yang terjadi pada masyarakat seakan telah membuat dunia ini berhenti. Seluruh orang menjadi was-was, mencurigai, bahkan sudah tidak saling peduli. Kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir, namun yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencegah dan memutus penularan virus ini. Tidak perlu panik, namun yang perlu dilakukan adalah sadar akan kebersihan, saling menjaga diri. Dan menurut WHO, untuk memutus penularan virus ini yang termudah adalah dengan cara stay at home. Diam di rumah saja. Menjaga kontak langsung dengan orang lain bisa memutus penularan virus ini.
karena di tempat umum rentan tertular atau bahkan menularkan virus ini tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, mengkarantina diri sendiri itu penting sekali untuk saat ini, minimal 14 hari. Selain mengkarantina diri, kita wajib rajin mencuci tangan dengan sabun, hindari menyentuh wajah, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menyapa tanpa menyentuh. Social distancing sangat penting untuk kesehatan bersama. Batasi kontak sosial langsung untuk sementara waktu, sebab menurut WHO hal ini dapat menghambat penyebaran virus corona. Menekan jumlah kasus agar tidak melebihi jumlah kapasitas rumah sakit, supaya bisa menyelamatkan nyawa manusia. Stay safe kawan-kawan semuanya, jaga diri, jaga keluarga dan orang terdekat. Berdoa kepada Tuhan supaya segera sembuh bumi kita ini. Kajian ilmiah, Dema Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, penulis Sultan Tommy Ricardo Nainggolan.